Cara koreksi data BPJS Ketenagakerjaan. Ciri-ciri koreksi data yaitu biasanya tidak bisa cek saldo. Jadi ketika kalian daftar di SSO atau di JMO itu misalkan contohnya data tidak ditemukan, nah itu kemungkinan harus dikoreksi data. Terus yang kedua itu tidak bisa antrian online. Nah misalkan kalian mau antrian online lewat lapak asik, nah nanti biasanya muncul notif silakan melakukan perubahan data. Nah, biasanya itu harus dikoreksi data. Nah, di sini saya akan jelaskan ya yang aktif bekerja dan yang non aktif bekerja. Terus nanti di akhir ada solusinya. Silakan kalian simak baik-baik videonya, jangan di-skip nanti biar tidak gagal paham. Nah, sekarang kita ke layar ya. Nah, ini ada ada nama, ini contoh saja ya, ada PT Maju Mundur, BPJS Ketenagakerjaan, dan ini Dinas Tenaga Kerja. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu yang masih aktif bekerja apabila koreksi data. Nah, ini misalkan yang masih aktif ya. Ini misalkan kalian contohnya masih aktif kerja di PT Maju Mundur. Nah, gimana cara koreksi datanya? Nah, ini kalian masih kerja ya. Nah, untuk koreksi data silahkan kalian menghubungi HRD perusahaan tersebut. Silahkan fotokopi KTP kalian biar sinkron ya sama data kalian. Nah, jadi begitu ya, kalau masih aktif bekerja itu sangat simpel, silakan laporan ke HRD perusahaannya. Nah, jika apabila kalian sudah berhenti bekerja, gimana cara koreksi datanya? Nah, kalau kalian sudah berhenti kerja, misalkan ini di perusahaan kalian sudah berhenti. Nah, ketika kalian mau mencairkan ke sini, data kalian itu tidak bisa atau harus koreksi data atau tidak bisa online ya. Jadi gimana caranya, Bang? Nah, untuk seperti ini di sini kalian sudah ada paklaring ya. Misalkan di sini sudah ada paklaring, yang lainnya seperti KK, KTP itu sudah lengkap ya. Nah, gimana cara mencairkannya? Nah, di sini kalian balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke sini. Di sini kalian silakan minta surat koreksi data. Nah, di sini di perusahaan ini data kalian itu sudah ada ya. Jadi tidak usah lagi, Bang, salahnya apa? Bang, salahnya apa? Datanya sudah ada di perusahaan. Nah, silakan kalian minta dulu surat koreksi ke perusahaannya. Nanti kalian balik lagi ke sini ya, ke BPJS Ketenagakerjaan. Nanti di sini koreksi data di BPJS Ketenagakerjaannya, koreksi data. Kalau dulu itu setelah koreksi di BPJS ini bisa langsung dicairkan ya. Jadi untuk sekarang di BPJS Ketenagakerjaan hanya koreksi saja. Untuk pencairannya harus online. Tapi ingat ya, BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar di perusahaan ini ya, tanyakan ke perusahaan kalian, perusahaan itu terdaftar di cabang BPJS Ketenagakerjaan mana. Kemungkinan kalau misalkan perusahaan ini daftar di BPJS ini, kalian daftar di kantor BPJS cabang ini, kemungkinan itu tidak bisa ya. Jadi silakan datanya ke cabang terdaftar. Bang, perusahaannya sudah tutup atau sudah lama tidak bekerja. Nah, misalkan kalian itu salah koreksi data. Nah, ini kan di BPJS Ketenagakerjaan, terus perusahaannya sudah tutup. Nah, gimana cara minta surat koreksinya? Silakan kalian minta ke sini ya, ke Dinas Ketenagakerjaan, minta surat keterangan bahwa perusahaan sudah tutup. Jadi surat keterangan perusahaan sudah tutup. Nanti dibikinin di Dinas Ketenagakerjaan. Nah, terus di sini ya, untuk Dinas Ketenagakerjaannya, misalkan PT Maju Mundur ini di daerah Jawa ya, Jawa Barat, misalkan di daerah Bekasi. Nah, kalian datangnya ke Dinas Ketenagakerjaan yang di Bekasi ya, jangan yang di Jakarta, yang di Bekasi. Nanti kalau sudah ada surat keterangannya, kalian langsung datang lagi ke cabang BPJS Ketenagakerjaan. Jadi setiap peraturan cabang itu berbeda-beda. Tapi biasanya ya seperti ini ya, hampir rata-rata ini di Jakarta, terus di Bogor, di Sukabumi. Jadi begitu ya prosedurnya. Kemarin juga ada yang sudah koreksi langsung ke perusahaannya, itu bisa ya.
Nah, untuk persyaratannya koreksi, nanti setelah di sini bawa surat koreksi. Nah, untuk persyaratannya silakan kalian membawa berarti kartu keluarga, fotokopi KTP, terus fotokopi paklaring, fotokopi kartu BPJS-nya atau yang asli itu bawa ya. Terus surat koreksi data dari perusahaan. Berarti ada 1 2 3 4 5 ya. Silakan itu persyaratan 5 itu dibawa ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau sudah dikoreksi, nanti sudah bisa pencairan lewat online. Bang, kenapa calo bisa koreksi online bang, tidak datang kemana-mana? Ya silakan ya, tanyakan lagi sama calonya itu bagaimana. Di sini saya jelaskan hanya prosedur BPJS Ketenagakerjaannya. Kalau kalian mau lewat calo ya silakan, mangga. Saya tidak ada paksaan. Kalau kalian mau berusaha sendiri ya silakan ikutin cara ini. Cukup sekian video ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung bisa komentar atau bisa kirim foto permasalahannya ke DM Instagram Pusat Solusi. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.